Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok R10 akan mempresentasikan sebuah produk. Produk ini dinamai dengan kursi Drumtron. Kelompok R10 terdiri dari 6 anggota. Anggota yang pertama ada Andini Radiatul untuk penyaji 1, ada Nuryanisa Tania untuk penyaji 2, ada saya sendiri Dio Regia sebagai penyaji 3 dan sebagai moderator, ada Hoki Rido sebagai penyaji 4, ada Dino Rahman Sultan untuk penyaji 5, dan terakhir ada Rifki Nur Ramadan sebagai penyaji 6. Dalam waktu sekitar 15 menit ini akan dibagi menjadi 4 poin pembahasan. Poin pertama akan membahas tentang deskripsi produk. Poin kedua akan membahas tentang bill of material. Poin ketiga akan membahas proses pemasinan dan gambar kerjanya. Poin terakhir akan membahas tentang perhitungan cost. Poin pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Andini Radiatul dengan NIM 2513191057 akan membahas mengenai deskripsi produk. Dalam deskripsi produk ini terdapat 3 bahasan utama, yaitu fungsi produk, gambar produk, dan material produk. Kursi Drumtron, sesuai dengan namanya, benda ini berfungsi sebagai dudukan atau tempat duduk pemain drum. Kursi Drumtron dikenal dengan nama lain, yaitu kursi drum berlubang. Kursi drum berlubang terdiri dari 17 komponen. Dari semua komponen tersebut, yang dibuat secara langsung pada praktikum kali ini ialah 3 komponen, yaitu dudukan jok, poros berlubang, dan poros penyambung. Komponen sisanya dibeli dari distributor pemasok komponen-komponen yang diperlukan. Fungsi produk, fungsi dari 3 produk prototipe yang akan dibuat. Yang pertama, dudukan jok ialah komponen yang berfungsi untuk menghubungkan jok kursi dengan selongsong pengatur ketinggian. Kedua, poros berlubang atau selongsong pengatur ketinggian merupakan komponen yang berfungsi untuk menghubungkan selongsong penyambung dengan kaki-kaki kursi. Ketiga, poros penyambung atau selongsong penyambung merupakan komponen yang berfungsi sebagai penghubung blok dudukan dengan poros pengatur ketinggian. Selanjutnya, ada gambar produk dudukan jok atau blok dudukan jok. Di sebelah kiri, kita dapat lihat bagaimana produk awal atau dari blok dudukan jok. Selanjutnya dilakukan proses manufaktur hingga akhirnya menjadi produk seperti yang ada pada gambar sebelah kanan. Kemudian, ada gambar produk poros berlubang atau selongsong pengatur ketinggian. Di sebelah kiri kita dapat lihat bentuknya itu merupakan selongsong padatan, kemudian dilakukan proses manufaktur hingga akhirnya menjadi produk yang seperti di sebelah kanan. Ketiga, ada gambar produk poros penyambung atau selongsong penyambung. Di sebelah kiri kita dapat lihat bagaimana bentuk awal dari poros penyambung tersebut, yaitu berupa selongsong dengan di dalamnya itu terdapat ruang atau lubang, kemudian dilakukan proses manufaktur hingga akhirnya menjadi seperti yang ada pada gambar sebelah kanan. Material produk. Material yang digunakan untuk membuat 3 produk prototipe ialah yang pertama, bahan yang digunakan untuk membuat blok dudukan jok atau dudukan jok ialah dari aluminium dural dengan harga jualnya Rp85.000 yang berukuran 80 x 80 x 25 mm. Yang kedua, bahan yang digunakan untuk membuat selongsong penyambung atau poros penyambung ialah dari aluminium dural 9352 dengan harga jual bahan yaitu Rp72.000 yang berukuran 130 x 25 mm. Ketiga, bahan yang digunakan untuk membuat selongsong pengatur ketinggian atau poros berlubang ialah dari aluminium dural 5052 dengan harga jual bahan yaitu Rp80.000 yang berukuran 160 x 25 mm. Dari ketiga komponen tersebut,
terbuat dari aluminium dikarenakan bahan yang tersedianya sangat melimpah, tidak mudah terbakar, tidak mudah korosi, berbobot ringan, dan harganya terjangkau. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriani Setania Putri. Di sini saya akan menjelaskan bill of material dari kursi drum berlubang. Bill of material adalah daftar dari semua material, part-part, dan suprakitan serta kuantitas yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit. Masing-masing komponen pada bill of material ditempatkan dalam level-level. Level bagian atas atau level di puncak yaitu level 0. Level 0 ini adalah bentuk keseluruhan dari produk atau disebut juga sebagai produk jadi. Produk jadi di sini yaitu kursi drum berlubang. Kemudian di bawahnya terdapat level 1. Level 1 ini merupakan komponen pembentuk langsung dari level 0. Di level 1 ini terdapat komponen dudukan dan rangka kaki. Kemudian di bawahnya terdapat level 2. Level 2 ini merupakan komponen pembentuk langsung dari level 1. Level 2 ini juga terdapat keterangan kuantitas, material, dan juga sumber. Sumber di sini dimaksudkan apakah komponen tersebut dibuat atau dibeli. Kemudian di bawahnya terdapat level 3. Level 3 ini merupakan komponen pembentuk langsung dari level 2. Contohnya di sini ada dudukan jok. Komponen pembentuk dari dudukan jok adalah satu set baut dudukan jok dan juga baut pengunci dudukan jok dengan material stainless steel. Sumbernya dibeli seperti itu. Untuk material yang dibuat dalam praktikum ini adalah material poros berlubang, dudukan jok, dan poros penyambung. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Regis Meja. Di sini saya akan membahas poin ketiga tentang proses permesinan dan gambar kerja dudukan jok. Dilihat yang di bawah merupakan gambar 2D dan gambar 3D dari prototipe dudukan jok. Dudukan jok ini melewati beberapa proses di mana kita harus menyiapkan dulu raw materialnya, yang selanjutnya kita melakukan pengukuran dan penandaan yang telah disesuaikan dengan gambar kerja. Lalu kita masuk ke permesinan yang pertama menggunakan mesin press. Bila sudah, kita melakukan pengukuran dan penandaan kembali untuk menentukan titik center yang akan dilakukan proses permesinan selanjutnya. Lalu kita masuk ke permesinan bor. Permesinan bor ini kita akan membuat lubang di bagian yang telah kita tandai sebelumnya. Terakhir, kita melakukan pembuatan ulir dalam pada bagian lubang tersebut dengan menggunakan alat yang dinamakan paper. Ini merupakan komponen kedua yang dinamai poros berlubang. Dapat dilihat ada gambar 2D dan gambar 3D-nya. Sama melewati beberapa proses di mana kita harus menyiapkan dulu raw materialnya. Yang selanjutnya kita melakukan pengukuran dan penandaan. Lalu bila sudah sesuai, kita masuk ke pembubutan dengan menggunakan mesin bubut. Selanjutnya juga kita melakukan pengukuran dan penandaan kembali untuk menentukan titik-titik yang akan dilakukan pelubangan. Bila kita sudah tandai, kita masuk ke pengeboran. Proses pembuatan lubang dengan tanda-tanda yang di bagian tanda-tanda yang telah kita buat sebelumnya. Ini merupakan proses penyambung. Dapat dilihat ada gambar 2D dan gambar 3D-nya. Proses penyambung ini proses yang paling singkat di antara komponen yang lainnya. Dapat dilihat kita harus menyiapkan dulu raw materialnya berupa poros. Bila sudah, kita melakukan proses penandaan dan pengukuran yang telah disesuaikan. Selanjutnya kita masuk proses pengeboran pada bagian yang telah kita tandai sebelumnya, lalu selesai. Untuk hasil akhirnya, komponen dapat dilakukan pengikiran untuk menghilangkan bagian-bagian kasar akibat proses pemotongan. Hitungan kos dudukan jok. Ongkos material hasilnya Rp93.500. Ongkos perancangan produk hasilnya Rp10.869,57 per komponen. Menentukan nilai sigma CP mesin press. CF hasilnya Rp17.693.750. CD Rp27.600.000. CI Rp26.400.000. Nilai CM sama dengan Rp71.693.750.
Konversi nilai CM. CM hasilnya Rp646,58. TM sama dengan 17,666 menit. Hasil CM Rp11.422,62. Nilai CC sama dengan 19.762,5 rupiah. Nilai sigma CP mesin pres yaitu 31.185,25 rupiah. Menentukan nilai sigma CP mesin bor. CF hasilnya 6.139.375 rupiah. CD 27.600.000 rupiah. CI 26.400.000 rupiah. CM-nya 660.139.375 rupiah. Konversi nilai CM. CM-nya sama dengan 542,38 rupiah. TM-nya 4,255 menit. CM 2.307,83 rupiah. Nilai CC 1.146,25 rupiah. Nilai sigma CP mesin bor sama dengan 3.454,08 rupiah. Jadi harga ongkos satuan produk dari dudukan jok yaitu 139.008,9 rupiah per produk. Perkenalkan, nama saya Nurrahman Sultan Apareji, NIM 2513191083. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perhitungan kos poros berlubang. Pertama, kita mencari ongkos material atau CM. CM diperoleh dengan hasil 88.000. Selanjutnya, ongkos perancangan produk atau ceplan diperoleh dengan hasil 10.869,57 per komponen. Selanjutnya, menentukan sigma CP mesin bubut. CF diperoleh dengan hasil 18.287.500. CD diperoleh dengan hasil 27.600.000. CI diperoleh dengan hasil 26.400.000. CM diperoleh dengan hasil 72.287.500. Konversi nilai CM diperoleh dengan hasil 651,943. TM diperoleh dengan hasil 73,322 menit. CM diperoleh dengan hasil 47.801,76. CC diperoleh dengan hasil 33.600.000. Nilai sigma CP mesin bubut diperoleh dengan hasil 81.401,76. Selanjutnya menentukan nilai sigma CP mesin bor. CF diperoleh dengan hasil 6.139.375.000. CD diperoleh dengan hasil 27.600.000. CI diperoleh dengan hasil 26.400.000. CM diperoleh dengan hasil 60.139.375.000. Konversi nilai CM diperoleh dengan hasil 542,38. TM diperoleh dengan hasil 7,355 menit. CM diperoleh dengan hasil 3.989,2. CC diperoleh dengan hasil 7.470. Selanjutnya nilai sigma CP mesin bor diperoleh dengan hasil 11.459,2. CU diperoleh dengan hasil 191.730,53. Jadi harga ongkos satuan produk dari poros berlubang adalah 191.730,53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nur Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan kos dari poros penyambung. Yang pertama yaitu kita menghitung ongkos materialnya atau CM. Dan diperoleh hasil dari CM yaitu sebesar 79.200 rupiah. Kemudian dihitung ongkos perancangan produknya atau ceplan dan diperoleh hasilnya yaitu sebesar 10.869,57 rupiah per komponen. Kemudian menentukan nilai sigma CP dari mesin bor. Nah, sigma CP dari mesin bor ini kita harus menentukan nilai CF, CD, dan CI untuk dimasukkan ke dalam rumus dari CM. Kemudian nilai CF-nya diperoleh itu 6.139.375. Nilai CD-nya itu 27.600.000 rupiah.
nilai CI-nya yaitu Rp26.400.000 dan dimasukkan ke rumus CM, ditambahkan dan diperoleh hasil yaitu Rp60.139.375. Kemudian dikonversi nilai CM-nya yaitu dengan CJ dan TM. Nilai CJ-nya itu 542,38, nilai TM-nya yaitu 4,0536 menit. Kemudian dihitung CM-nya itu CM kali TM, dan diperoleh hasil yaitu sebesar Rp2.198,59. Nilai CC-nya yaitu sebesar 1000, dan nilai dari sigma CP mesin bor yaitu sebesar 3.198,59. Kemudian dihitung nilai CU ini CM ditambah Ceplan ditambah sigma CP mesin bor, dan diperoleh hasilnya yaitu 93.268,16 per produk. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan atau kekurangan dalam perkataan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.